Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pacific Steel Channel yang mengulas khusus galvalum dan atap trim deck berpasir, juga genteng metal pasir. Nah, baik teman-teman, pada malam hari ini yaitu tanggal 27 Maret tahun 2022. Nah, ini teman-teman, ini adalah atap trim deck lapis pasir. Ini aslinya warna hitam, karena ini kita ngerekamnya pada malam hari, jadi seperti warna coklat karena sinarnya kurang, sinar mataharinya. Ini proses penjemurannya. Ini atap trim deck tebel 0,30 atau atap spandek tebal 0,30 dengan lebar 80 cm, yaitu KR5. Dia efektifnya kurang lebih 75 cm kalau terpasang. Nah, ini proses jemurnya sudah 2 hari di sini teman-teman, biar kering sempurna. Jadi ketika dipasang ini awet. Nah, ini kita terus terang di sini menggunakan lem yang bersertifikat, tapi kami tidak bisa menyebutkan mereknya karena nanti biar tidak menimbulkan suatu pelanggaran hak cipta. Nah, di sini kita menggunakan pasir yang besar-besar. Nah, ini pasirnya. Ini memang kalau menggunakan pasir besar ini atapnya itu lebih tebal. Yang awalnya 0,30 ini bisa kelihatan tebal sekali. Ini panjang 5 meter teman-teman, ada sekitar 40 lembar ya, 40 lembar. Insya Allah besok sore sudah kering sempurna. Mudah-mudahan nggak hujan, biar keringnya kering sempurna. Jadi atap trim deck pasir ini kalau semakin kering, ini semakin bagus. Jadi atap trim deck pasir ini nggak boleh dipasang dalam kondisi basah. Dia kalau dipasang dalam kondisi basah, kekuatannya sangat berkurang. Makanya sebelum terpasang ini harus kering sempurna. Ada pernah kejadian ketika atap trim deck pasir ini dipasang dalam kondisi masih basah. Jadi pas kebetulan saat itu basah, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal, yaitu atapnya bisa rontok, atau mungkin lemnya karena yang belum kering, itu atapnya bisa rontok. Tapi kalau sudah kering sempurna, insya Allah ini awet sekali. Jadi ada beberapa kasus ini ketika masih basah dipasang, itu atapnya rontok. Ini kurang lebih penampakannya, jemurannya di sini. Di storing dia karena kena sinar ya. Untuk yang kami review kemarin yang warna merah itu sekarang sudah kering. Ini warna hijau. Untuk noknya nok 30 cm. Ada juga pesanan 8 meter belum diambil. Ini yang 7 meter. Jadi di sini ukurannya lengkap ya. Mulai dari 4 meter, ada 3 meter juga, ada 5 meter, 4 meter setengah,
sama juga 6 meter, terus 6 meter 20 juga ada. Ini warna merah. Nah, ini warna hitam ya, apa merah ini? Oh merah. Ini berwarna hitam. Karena malam teman-teman, jadi nggak begitu nampak. Ini warnanya teman-teman. Jadi atap rindik pasir ini kelebihannya itu ruangan jadi lebih adem. Jadi ruangan lebih adem. Ini sekitar berapa lembar ya ini ya? Mungkin ada 300 lembaran ya. Siap dikirim ke luar pulau. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan atap rindik pasir, bisa pesan ke kami atau ke website kami yaitu www.pacificsteel.com atau ke website kami yang satunya yaitu www.gentengpasir.com. Ini yang bawahnya ini warna merah teman-teman. Merah. Nah ini juga warna merah teman-teman. Ini berapa ya, 150 lembar mungkin ya, karena malam hari ya, jadi nggak begitu nampak. Jadi kita selain melayani pesanan, kita juga nyetok. Jadi kita nyetok sesuai dengan ukuran yang panjang 4 meter, 3 meter, panjang 5 meter, 6 meter dan juga 6,2 meter, itu yang sering laku. Tapi ketika ada yang mau custom, itu panjang-panjang khusus, katakan panjang 8 meter atau 7 meter, kita bisa pesankan. Nah, ini suasananya malam hari. Nah, ini kita bekerja sama dengan pemilik tanah di sini untuk mendirikan bangunan ini dan gudang ini. Jadi alhamdulillah beliau sangat baik sekali untuk memfasilitasi produksi kami di sini. Jadi beliau memberikan lahannya dengan luas sekitar 50 are atau sekitar 5.000 meter persegi. Karena untuk melaksanakan penjemuran atap rindik pasir ini harus memiliki areal yang cukup luas. Karena kalau pas kejar produksi itu kan jemurannya harus luas. Karena kalau ditaruh di dalam rak itu proses pengeringannya sangat lama sekali. Jadi banyak sekali kelebihannya atap rindik pasir ini. Salah satunya ruangan jadi lebih adem. Terus ketika hujan tidak berisik. Jadi tentunya itu harus menggunakan pasir yang besar. Kalau pasir-pasir yang kecil itu sangat tipis sekali lapisannya. Memang ketika menggunakan pasir yang tipis itu lem tidak perlu menggunakan lem yang tebal-tebal. Jadi lem tipis pun mereka mau lengket. Tapi kalau pasir besar itu lemnya harus tebal. Dan memang ketika pasir besar daya peredamnya ini lebih bagus ketimbang menggunakan pasir lembut atau seperti debu. Seakan-akan dipasiri pasir tapi nyatanya sangat kelihatan tipis sekali karena pasirnya sangat lembut. Jadi pasir ini juga sangat menentukan dengan kualitas atau mungkin daya redam ketika terjadi hujan atau mungkin terjadi di siang hari di saat panas. Jadi meredam panasnya dan meredam suara berisik di saat hujan turun. Nah, ini pasirnya tebal sekali. Inilah
salah satu kelebihan menggunakan lem yang bersertifikat, jadi kualitasnya sangat bagus sekali. Karena malam hari penampakannya kurang bagus, karena kalau di siang hari di sini sangat panas sekali karena atap menggunakan atap transparan, jadi sinar matahari bisa masuk. Kelebihan lain ketika menggunakan atap metal pasir ini yaitu rangkanya tidak perlu rapat-rapat, karena berat 1 meternya kurang lebih 3 kg. Jadi kita tidak perlu nunggu pesanan, kita juga menyetok di sini. Karena kebetulan ada investor yang memodali kami dalam hal ini, pabrikan, atau ada juga investor yang memberikan modal kepada kami, yaitu modal uang. Demi keberlangsungan perusahaan pemasiran ini, kami sangat menjaga kualitas, karena kami satu-satunya produksi pemasiran di Bali. Kalau kami menggunakan produk yang kurang berkualitas, itu sama halnya dengan memecahkan mangkok kita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, itu harus kita tetap menjaga kualitas, karena kualitas ini sangat diperlukan. Nah, ini juga ada genteng-genteng tempo dulu. Ini genteng second grade. Jadi kita dapatkan waktu itu di Jakarta, ada teman yang memerlukan uang, terus ini dijual. Jadi ini genteng tempo dulu. Jadi satu lajur ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genteng, tapi cuma satu lajur. Nah, ini tampakannya satu lajur. Nah, ini satu lajur. Cuman kondisinya kayak gini, tapi tebel dia, teman-teman. Kalau mungkin tebel 0,30 ya ini ya. Kalau untuk genteng metal pasirnya ini dia 2 lajur. 2 lajur 4x2. Jadi demi keberlangsungannya perusahaan ini, kami juga menggandeng banyak investor, karena untuk investasi di Bali sendiri dari lahan saja itu sangat mahal sekali. Belum lagi semua material itu didatangkan dari luar Bali. Ya, kita hanya modal niat baik saja. Mudah-mudahan ini usahanya dilancarkan. Cuma selama ini nggak ada kendala yang berarti ya, mungkin yang penting kita menggunakan lemnya yang berkualitas, bukan lem yang nggak ada mereknya. Memang ketika menggunakan lem tidak ada mereknya, itu HPP-nya sangat rendah sekali. Tentunya kualitas juga dipertaruhkan di situ, karena lemnya tidak ada tes di laboratorium. Kalau lem yang bersertifikat itu memang tes laboratoriumnya lengkap dia. Kadar apa aja yang ada di situ, solidnya berapa, daya rekatnya berapa, itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti perusahaan-perusahaan besar, mereka nggak mungkin menggunakan lem yang tanpa merek. Pasti menggunakan lem yang bermerek dan bersertifikat tentunya. Ini salah satunya drum lem yang bersertifikat. Ada juga di depan,
sebelumnya. Ini kalau siang hari bagus sekali hasilnya. Ketika menggunakan atap trendek pasir ini teman-teman, itu tidak silau. Ketika dari atas ini atap tidak silau, jadi pantulan sinar matahari di saat siang hari itu bisa terproteksi dengan atap lapis pasir ini. Jadi mungkin kita pernah naik pesawat terbang ketika ketinggian 30.000 kaki itu dari permukaan bumi, itu kelip-kelip dari bawah itu masih nampak, yaitu pantulan sinar matahari yang ditimbulkan oleh atap galvalum ini. Nah, itu ketika mantul ke atas ini apakah bahaya atau tidak kita juga nggak mengetahui, karena itu harus melalui riset. Tapi sangat silau sekali. Jadi ketika di atas pesawat itu kelihatan pantulan sinar matahari itu kelihatan. Makanya kita gunakan atap trendek pasir ini, banyak sekali kelebihannya. Mungkin juga bisa untuk efek global warming ya, mengurangi efek global warming, karena sekarang suasananya panas kayak gini, hutan juga mulai berkurang ya, area luasannya. Makanya dengan atap trendek pasir ini mudah-mudahan cukup membantu untuk mengurangi global warming ya teman-teman. Mudah-mudahan besok sore sudah kering, bisa langsung kita kirim ke pelanggan setia. Ini pesanan bule, makanya beliau minta yang tebal sekali, yang ini tebal sekali, barangnya tebal, sangat tebal bahkan kaku, tebal sekali. Jadi yang pengen rumahnya lebih adem atau mungkin garasinya lebih adem dengan pengerjaan yang cepat, itu bisa disolusikan dengan menggunakan atap trendek pasir ini kawan-kawan. Karena rangka tidak perlu banyak, pengerjaannya juga cepat, untuk gudang-gudang juga bisa. Ya seperti kurang lebih seperti pemasangan untuk gudang-gudang yang konstruksi baja ya, itu bisa juga dengan jarak ini kayak ini. Ini jaraknya 1,5 meter. Untuk tiang ke tiang ini jaraknya 6 meter. Nah, ini bisa dengan atap trendek pasir bisa. Nah, salah satu keuntungan menggunakan atap galvalum ini yaitu, ya mohon maaf, ketika terjadi sebuah gempa bumi, ini masih cenderung lebih aman. Dulu saya pernah datang ke salah satu daerah di Lombok, yaitu di dekat-dekat Pantai Sire, itu semua bangunan tuh rata dengan tanah. Ada salah satu masjid itu menggunakan atap metal, tapi waktu itu atap metalnya bukan atap metal pasir ya. Ya intinya atap metal ini sangat ringan. Ketika terjadi guncangan gempa, dia lebih aman ketimbang menggunakan atap-atap yang berat. Maksudnya lebih berat dari atap trendek
atau atap galvalum. Karena atap galvalum itu sangat ringan sekali. Contohnya aja seperti genteng metal pasir itu satu lembarnya dengan dimensi 80 kali 85 itu hanya berat 2 kg. Jadi ketika terjadi guncangan gempa, di situ masih nggak terlalu berat. Lain halnya dengan ketika menggunakan atap yang beban berat. Otomatis struktur bangunan ini dipertaruhkan di situ. Karena seperti kejadian gempa di Lombok kemarin, itu sangat besar sekali. Dan kawan-kawan di sana sempat bercerita, tanah itu seperti ombak, bergelombang tanah itu. Makanya bangunan-bangunan seperti di KLU itu banyak yang roboh, karena ombak tanahnya ini sangat bergelombang seperti di laut. Jadi banyak struktur yang patah. Tapi ketika menggunakan atap metal yang ringan, tentunya ini akan lebih menekan risiko ketika terjadi gempa bumi. Tentunya atap galvalum ini pasti punya kekurangan. Selain punya kelebihan juga punya kekurangan. Namanya atap metal tentunya akan terjadi sebuah korosi atau mungkin berkarat ya bahasanya. Tapi itu cukup lama ya, nggak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi lama sekali. Mungkin setelah tren-tren tertentu atau mungkin tren bangunan dengan model tertentu, orang kan cenderung biasa renovasi. Nah, kita mungkin bisa mengikuti tren-tren berikutnya untuk renovasi bangunan itu. Ya seperti yang kita sampaikan tadi, untuk mendapatkan kualitas terbaik, atap dek pasir atau atap metal pasir ini harus kering sempurna. Jadi bukan hanya kita mengejar sebuah kuantitas, tapi juga kita harus memikirkan kualitas juga. Karena demi keberlangsungan sebuah usaha kita. Makanya tetap kualitas nomor 1, bukan hanya sekedar kuantitas. Untuk menjalin sebuah silaturahmi, hubungan perkawanan tetap selalu baik, dan pelayanan yang sangat cepat. Karena kita produksi di sini, jadi kemungkinan lecet-lecet itu sangat kecil dibandingkan dengan produksi yang jauh. Karena dalam perjalanan kita tidak tahu, perjalanan panjang, katakan produksi di Jawa atau di Sumatera, mungkin mau dibawa ke Bali, itu resiko lecet itu sangat tinggi. Tapi dengan produksi di Bali ini resiko lecet sangat kecil karena perjalanan kan pendek, nggak terlalu jauh. Ada juga atap galvalum ini yang lebarnya 75 cm atau mungkin efektifnya sekitar 67 cm sampai 70 cm ketika terpasang, yaitu KR9. Nah, KR9 sendiri ini gelombangnya seperti gelombang seng atau asbes ya. Jadi gelombangnya lekuknya 9. Cuman lekuk 9 ini kesulitan salah satunya yaitu proses pemasangan. Kita harus ada pijakan untuk menginjak pas masangnya itu, masang baut-bautnya itu. Karena kalau nggak gitu, nanti atapnya sangat riskan penyok ketika diinjak itu. Mungkin bisa dikasih papan atau apa. Tapi kalau untuk atap trim deck galvalum yang lebar 80 ini, atau mungkin yang disebut bisa juga KR5, ini kita bisa diinjak di sela-selanya ini. Nah, di sela-selanya ini bisa diinjak untuk pijakan ketika masang di atas. Tapi kalau KR9 ini semua lekuknya seperti ini. Ini lekuk gitu.
itu harus dikasih papan untuk proses pemasangannya biar tidak penyok ketika diinjak. Memang jarang sekali yang menggunakan KR9 karena dimensi lebarnya ini beda cukup lumayan, yaitu 5-7 cm. Makanya jarang orang menggunakan itu. Ketika bentangan lebar 100 meter katakan, itu selisihnya cukup lumayan. Jadi orang cenderung menggunakan atap trim deck ini, atau mungkin yang disebut KR5 ya, gelombang 5. Memang selera orang berbeda-beda, ada yang suka dengan KR9, ada juga yang selera dengan KR5. Tapi kalau kebanyakan orang itu lebih memilih dengan KR5 ini, karena lebarnya dia 80, efektifnya 75 cm. Biasanya atap trim deck ini bisa digunakan untuk garase atau mungkin gudang, atau yang lagi tren sekarang buat kandang ya, kandang ayam atau mungkin kandang-kandang binatang ternak yang lain, itu bisa digunakan. Jadi untuk teman-teman yang mau bangun gudang atau bangun rumah dengan biaya yang murah dan tidak mengurangi kenyamanan, itu bisa dijadikan alternatif, yaitu atap trim deck pasir ini, atau mungkin atap genteng metal pasir, karena bahannya yang ringan. Dan tentunya tadi seperti yang kami sampaikan di awal, yaitu sangat cepat proses pengerjaannya. Selain untuk atap trim deck lapis pasir ini juga sangat bagus untuk pagar. Jadi ada beberapa villa-villa di sini itu yang menggunakan atap trim deck pasir ini dijadikan pagar. Hasilnya juga sangat bagus sekali karena menjadikan lebih arsitekturnya lebih bagus ya dibandingkan atap trim deck yang polosan tanpa lapisan pasir. Untuk harga sangat terjangkau sekali, mungkin di setiap daerah lain-lain harganya. Jadi tidak sama, tergantung HPP-nya daerah itu masing-masing. Tapi yang jelas ketika menggunakan lem yang bersertifikat ini, harganya tidak bisa disamakan dengan menggunakan lem yang tanpa sertifikat atau mungkin yang tidak melalui lab. Karena hanya lem pabrikan saja yang bisa menggunakan sertifikat atau standarisasinya, karena di situ semua terukur. Kenapa dikeluarkan sertifikat itu mungkin bisa jadi menghindari komplainan. Jadi sebelum lem itu keluar dari pabrikan itu, ini di riset atau mungkin di lab dulu, daya rekatnya berapa. Jadi ketika nanti ada komplainan ini bisa dibantah dengan hasil riset itu. Ya, selama ini tidak pernah sih, alhamdulillah nggak ada komplain ya. Karena kami tetap memprioritaskan kualitas yang utama demi menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Karena bagaimanapun kita berusaha ini, berbisnis ini, gimana caranya bisa berlangsung dengan baik dan untuk jangka yang sangat panjang. Kecuali kalau kita usaha cuma sehari 2 hari, mungkin ya kita seenaknya sendiri menggunakan bahan-bahan yang sembarangan. Tapi kalau untuk demi keberlangsungan usaha ini berjalan lama atau untuk jangka panjang, kita harus tetap menjaga sebuah kualitas. Karena sesungguhnya berdagang ini harus sama-sama diuntungkan. Istilahnya yang jual ini bahagia, yang beli ini juga senang. Jangan sampai sebaliknya.
Yang jual ini senang, yang beli tidak puas. Nah, ini sangat tidak dianjurkan dalam fikih muamalah itu. Karena bagaimanapun juga penjual dan pembeli ini harus saling bahagia terkait kualitas barang atau mungkin ketepatan. Karena sekarang banyak sekali modus-modus penipuan, order barang dengan menggunakan bukti transfer palsu ya. Apalagi di Bali sekarang lagi marak sekali. Berkali-kali perusahaan kami ini mendapati hal-hal seperti itu. Jadi modusnya setelah kami sampai lokasi, si pemesan ini menelpon untuk segera suruh transfer. Nah, sedangkan yang pesan aslinya ini kadang kecolongannya di situ. Yang pesan asli transfer, nah ternyata yang pemesan penipuan ini belum mentransfer ke pihak supplier. Nah, ini sering terjadi masalah seperti itu. Akhirnya urusannya panjang karena pihak penjual belum menerima uang dan pihak pembeli yang asli ini sudah membayar transferan ke pihak yang ngasih modus penipuan tadi itu. Ini sekarang lagi marak sekali modus-modus kayak gitu. Entah kenapa, apakah mereka nggak paham kalau nipu ini dosa atau gimana, ataukah memang benar karena kesulitan finansial. Tapi sesungguhnya ketika mendapati sebuah kesulitan finansial, nggak mungkin lah melakukan cara-cara yang kotor atau mungkin yang diharamkan oleh agama. Jadi agama ini sangat melarang untuk menipu-menipu, mendapatkan harta ini dari hasil menipu. Karena ini urusannya panjang sampai yaumul akhir. Makanya kita di sini berbisnis, masih belajar dalam hal untuk fikih muamalah. Gimana caranya sang pembeli ini senang, sang penjual juga senang. Semua bahagia. Insya Allah barokah semuanya. Makanya kita tetap jaga kualitas demi sebuah kebahagiaan untuk semuanya. Tapi kalau kita mau jualan mungkin 1 tahun atau 2 tahun ya seenaknya saja. Kualitas tanpa dipikirkan, yang penting kita bercuan atau mungkin keuntungan. Yang penting nanti setelah banyak komplainan kita selesai. Tapi kita nggak begitu. Karena kita investasi banyak di sini, banyak investor yang kita libatkan. Jadi kita juga nggak mau investor-investor ini merugi karena tingkah laku kita yang semena-mena atau yang ugal-ugalan, hanya ingin mendapatkan sebuah keuntungan sesaat. Ya ibaratnya seperti yang kami sampaikan tadi di depan, yaitu kita punya piring dan piring itu kita pecahkan sendiri, terus kita buat piring lagi. Jadi kalau bisnis-bisnis seperti itu tidak bisa direkomendasikan, itu harus dihindari. Karena demi jangka panjang kita usaha ini, demi anak-anak kita, terus kita kasih rezeki-rezeki yang barokah, rezeki-rezeki yang benar, biar menjadikan anak-anak kita ini kedepannya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi tidak menjadi anak-anak yang durhaka. Jadi rezeki yang baik ini sangat bermanfaat untuk jangka yang sangat panjang. Keberkahan ini sangat baik untuk dibawa ke rumah, karena untuk dikonsumsi keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Ini raknya masih banyak yang kosong karena gagal valum sekarang lagi naik, efek dari mungkin kenaikan minyak dunia ini sangat berimbas sekali. Contohnya aja minyak goreng yang naik sangat signifikan sekali. Mudah-mudahan untuk bahan baku yang lain atau mungkin BBM atau apa nggak ikut naik, tapi trennya biasanya ikut naik. Mudah-mudahan ke depan nggak naik lah, biar masyarakat ini
nggak terlalu berat untuk tetap memberlangsungkan kehidupannya. Karena sekarang ekonomi ini lagi kayak gini, tapi kita harus tetap semangat. Bagaimanapun juga ada seseorang yang harus kita cukupi finansialnya, yaitu anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Untuk bertahan hidup dan menyisihkan rezeki kita, sebagian rezeki kita ini untuk urusan-urusan agama, untuk sedekah, nyantuni anak yatim, fakir miskin gitu. Ya selalu ada keberkahan. Memang ada sebagian rezeki yang harus kita berikan kepada mereka. Bukan berarti rezeki yang kita dapatkan ini hanya untuk kita sendiri, tapi ada hak-hak mereka. Itu ada haknya fakir miskin, janda-janda, mungkin kiai-kiai atau ustadz, atau mungkin pondok atau masjid. Intinya berbagi tanpa batas lah. Ini panjang sekali yang 8 meter tadi ini. Mudah-mudahan ke depan raknya ini bisa terisi penuh, stoknya bisa banyak, karena lumayan. Ini raknya berapa lubang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang ya, dari atas ke bawah kali ke baratnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 6, 8 kali 6 lubang. Nah, ini ada juga baja ringan, taruh di sini. Nah, ini yang panjang 4 meter teman-teman, 4 meter. Ini ada warna coklat, merah. Ini yang berapa meter? Ini 5 meter ya. Ini 6 meter nih, warna merah. Ini besok insya Allah bisa diluncurkan, biar segera jadi duit. Siap luncurkan juga. Karena banyak juga yang menggantungkan rezeki dari usaha ini. Ada beberapa orang pegawai kami di sini yang selalu berjuang untuk keluarga mereka, biar mereka juga tetap bertahan hidup. Langsung dapurnya ini tetap ngebul ya. Ini besi-besi, besi rongsokan. Ini. Kalau lihat dari sini ini seperti nggak ada isinya, karena gudang yang dibangun oleh beliau sangat besar sekali, 50-60 meter nih, kali 15 atau kali 20. Alhamdulillah masih ada orang berbaik hati membantu untuk membangunkan gudang ini. Cuman beliaunya nggak mau di report, nggak mau diekspos ya, off the record, biar semua tetap berlangsung dengan baik. Yang penting cuannya kesetor ke sana. Ya memang menjaga amanah ini sangat berat sekali. Ketika kita punya uang mungkin akan pengen mobil lah, pengen apalah. Ini kita aja motor tua, motor buntut, Thunder,
entah tahun berapa ini suratnya ada, tapi kayaknya mati setahun ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atap dek pasir, itu bisa menghubungi kami di website kami di pacificsteel.com atau www.gentengpasir.com, atau bisa langsung juga berkunjung ke pabrik kami yang ada di Bali, yaitu di Jalan Raya Tojan, Desa Tojan, Kecamatan Belah Batu ya, Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali. Banyak sekali villa-villa yang menggunakan atap dek pasir ini ya, karena pengerjaannya cepat tadi itu, dan untuk rangka-rangkanya juga nggak perlu rapat sekali. Memang prosesnya sangat lama sekali, mungkin ada 3-4 hari, tapi kalau cuacanya buruk itu bisa 5 hari atau sampai 1 minggu proses penjemurannya, karena di Bali ini curah hujannya sangat tinggi. Jadi nggak disangka-sangka tiba-tiba turun hujan. Kalau udah turun hujan itu teman-teman, itu sangat merepotkan sekali. Tapi ya nggak apa-apa, bagaimanapun juga hujannya adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus syukuri, karena mungkin ada makhluk-makhluk Allah yang perlu minum, binatang-binatang atau hewan-hewan melata ya. Makanya kita syukuri. Kalau dulu kita biasa menggunakan sarang, disarang, jadi biar nggak hujan. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah tidak menggunakan sarang lagi atau penangkal hujan. Bagaimanapun ketika hujan turun ya biarkan, kita nggak usah hentikan, memang itu kehendak Allah. Nanti takutnya kalau kita sarang ini ada binatang-binatang ini di yaumul akhir ini menuntut kita, pas dia haus minta hujan ternyata Allah turunkan, kita ganggu. Itu sempat juga kita konsultasikan ke kiai, beliau dilarang karena takutnya nanti ada yang terzolimi, yaitu binatang-binatang melata itu yang sedang membutuhkan air, seperti semut apa gitu, binatang-binatang kecil itu. Nah saat ini ya wis natural, kita nggak ada pakai sarang-sarangan. Mau hujan ya wis Allah berkehendak hujan ya monggo, kita tidak bisa menolaknya. Makanya alhamdulillah ini dibangunkan gudang sama beliau untuk menjemur, karena kasihan mungkin beliau ketika hujan turun ini uber-uberan dengan air, apalagi kalau hujannya ini tanpa aba-aba datangnya, tiba-tiba hujan gitu. Awalnya kadang panas, itu tiba-tiba hujan tanpa harus ada mendung untuk turun hujan. Selain atap galvalum ini kita juga ada baja ringan merek SC Trust, merek Kencana, dan merek-merek yang lain. Ada juga merek Krakatau Steel, itu salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang besi. Ini kami juga menyediakan kelas premium, yaitu merek Krakatau Steel dengan kualitas yang cukup lumayan bagus. Karena mereka BUMN, tentunya juga harus tetap menjaga kualitas yang baik.
lampu pemanas juga supaya ruangan di bawah ini ikut hangat. Mudah-mudahan semua usaha teman-teman juga dilancarkan semua, selalu diberkahi untuk semuanya. Ini besok siap gas. Ada tinggi mungkin sekitar 70 cm ini teman-teman ya. Ini. Memang atap rintik pasir ini ketika dipasirin dia lebih tebal, jadi lebih tebal. Ketika ditumpuk pun juga sangat tebal sekali. Mungkin besok akan menggunakan truk sewaan ya, biar enggak bolak-balik, karena kalau menggunakan mobil kecil ini akan bolak-balik, memakan waktu yang cukup lama. Ini yang atas ini panjang 6,5 meter ya. Kalau yang bawah ini 5 meter. Ini jumlahnya nggak tahu berapa pasti, tapi yang jelas banyak sekali. Mungkin ada sekitar 4-5 tonan ya. Yang jelas kalau menggunakan mobil kecil nggak kuat ya. Ini untuk villa ini teman-teman. Di atap ini untuk villa pesanan, bukan stok ya. Baik teman-teman, karena hari sudah malam ya, jadi mungkin kita sudahi. Nanti kita review lagi untuk produk-produk yang lain terkait Galvalum. Jangan pernah berhenti berkarya, tetap semangat. Bagaimanapun juga banyak keluarga yang menanti rezeki dari kita untuk mensejahterakan mereka, karena itu tanggung jawab kami, tanggung jawab kita. Mungkin gitu aja yang bisa kami review teman-teman ya, demi keberlangsungannya. Tetap semangat. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami review ya. Jangan lupa like, view, komen, dan subscribe-nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu atap.
depan di depan